Islam masuk ke Belanda dimulai pada tahun 1960. Pada saat itu, pemerintah Belanda mendatangkan pekerja imigran dari Maroko dan Turki untuk bekerja di Belanda. Nah, komunitas muslim imigran inilah yang mengembangkan Islam di Belanda. Lalu seperti apakah peran mereka dalam mengembangkan Islam di Belanda? Ikuti perjalanan saya hanya di Jazirah Islam. Belanda merupakan negara yang telah menjelma menjadi negeri multikulti. Penduduknya berasal dari berbagai latar belakang etnis, menunjukkan bahwa negeri ini sangat terbuka terhadap segala macam budaya. Kaum imigran yang datang diberikan kebebasan untuk hidup sesuai dengan budaya, bahkan agama yang dianutnya. Imigran yang kebanyakan berasal dari Turki, Maroko, Suriname, dan sebagian Afrika Utara ini mayoritas beragama Islam. Kesempatan bekerja dan kehidupan yang layak membuat para imigran betah tinggal di Belanda, sehingga secara tidak langsung keberadaan mereka berperan bagi perkembangan Islam di negeri kincir angin ini. Lalu bagaimana cara mereka bersosialisasi dan berinteraksi untuk menunjukkan integritas mereka? Sekarang saya akan bertemu dengan Maiden van Halal alias The Girls of Halal. Mereka ini adalah sosok wanita muslimah yang memiliki acara TV sendiri di Belanda dan katanya acaranya ini sangat terkenal. Nah, seperti apa mereka dan bagaimana program mereka? Kebetulan saya udah janjian sama mereka. Nah, itu kayaknya mereka tuh. Maiden van Halal adalah salah satu potret imigran yang berhasil mengenalkan Islam dengan cara yang cukup populer. 3 muslimah Belanda berdarah Maroko ini telah menjelma menjadi ikon positif bagi citra Islam ke pemirsa televisi yang ada di Belanda. Penampilan mereka yang cerdas dan humoris dengan gaya Islam yang sangat khas membuat saya tertarik mengenal mereka. Okay. She's the oldest one. Oh, okay. Yeah. This is the middle one. Esma, and then Yes. And I'm the youngest. Okay. And what is the story behind your name, Maiden van Halal or the Girls of Halal? The Maiden van Halal is the best because we are girls of halal. Our parents are halal. They are Muslim, and we are the girls of them. Inshallah. It was kind of a funny name, a catchy, funny name. That's what we were searching. So we speak like everyone, but we don't look like everyone, and that's what was catchy about our program. And we discussed various, very important issues, but in a normal way. It was like some people didn't know what to think about us, and other people were very happy that we showed the image as a Muslim that can talk and can think. Yeah, because they think we cannot do that. Muslims who wear hijab or Muslimas, Yes. that we cannot talk, we don't go to school, we are not high educated, we don't work, we don't speak the language very well. Okay, there were some Muslims that really liked us, and some Muslims that really didn't like us. Some non-Muslims really liked us, and some non-Muslims didn't really like us. It's a This is usual, it. Exactly. Yeah. So this is how people responded to it. What do you think the majority of the non-Muslim think about the Girl of Halal? What do you think? The majority. Good question. I don't know what the majority thinks. You always hear on the internet, for example, you always hear negative stories because on the internet it's anonymous. You can say whatever you want behind your computer. You know, they're bad. There's this, there's that. And when they talk to us outside, of course they're positive. So I don't know what the majority is. What do you think? I don't know. Maybe it could be 50-50. to your debate or something. It's difficult. As Esma mentioned before, you have two kinds of people. People who really like you and think it's a good thing that you're doing this and good to see Muslims on television. Oh wow, you're so different and this. And you have the other group who says, I don't like you guys on TV. That would be the people who are against Muslims and against us as Maybe 50-50. 50-50 could be. Because we are sisters, but we are not the same. Yeah, but still, you can see sometimes that we have the same opinion, but we all have another way to get there. Normally, when people ask me to describe my sisters, I say, I talk a lot, and then I think. Jihad thinks, and then talks. Hajar thinks. This is how we do. You see, I talk and then think. You understand? Yes. And this is the difference between us. And it's true. You When are I the say best. something, I'm like,
oh shoot. She's like, no, shoot. Let's think about this before we So say who it. is think the too best? much. So who is Me, of course, I'm quiet and say something. What is your ideal scenario for Muslim and non-Muslim in that society? It shouldn't matter what you believe in, it should be respected, and it shouldn't matter how you look like. Yeah. Because they say that Holland is like one of the best countries. Tolerant. Yeah, the best countries in tolerance and also in being humanitarian. Yeah. You see, they always think of the human. The human comes first. Sometimes it looks like in Holland there's a division. If you're Christian or Jew or atheist, yes, it's about the human. But Yeah. if you're Muslim, it's like, what do we do with this kind of people, you know? Yeah. How do we deal with these? Did they make a distinction? Yeah, distinction. Distinction. They make a distinction. And that's that's not it. It fair. shouldn't. That's not fair. And not everyone, of course. But that's the thing that frustrates us the most. I'm like, if you say we're equal, then we're really equal. I think it's so nice and so pleasure know about all of you and know about your Likewise. program. Thank you very much. It's nice meeting you. Oh, thank you very much. And you have a greeting, special greeting for our audience in Indonesia? Oh Yes. yes. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tolong undang kita di Indonesia. Nah, sampai jumpa. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Obrolan singkat yang hangat dari 3 bintang televisi ini membuat saya melihat sisi lain dari peran imigran dalam mengenalkan Islam secara lebih modern. Saya pun mencoba mencari sosok imigran lain yang cukup dikenal di Belanda. Kali ini, seorang pengacara yang juga aktif mensyiarkan Islam lewat caranya sendiri. Selain Maroko, imigran yang berasal dari Turki menjadi salah satu penduduk yang juga berintegrasi dengan negeri keju ini. Menurut data tahun 2008 lalu, dari 16,5 juta penduduk Belanda, 20% diantaranya adalah kaum imigran. Di samping memiliki budaya sendiri, mereka pun dituntut untuk bisa berakulturasi dan berintegrasi dengan kebudayaan setempat. Namun terkadang, kaum imigran masih dihadapkan pada problema dan benturan budaya yang berbeda. Saat ini saya sedang mencari alamat Famil Fatma Arslan, seorang pengacara wanita pertama yang berjilbab di Belanda. Nah, seperti apa sosok dan aktivitasnya? Dan sepertinya saya sudah dekat dengan kantornya, kita langsung cari tahu aja yuk. Sosok yang akan saya temui adalah seorang wanita Turki yang hijrah ke Belanda sejak ia berumur 4 tahun. Lewat kegigihan dan keulatannya, ia pun menjelma menjadi seorang pionir untuk emansipasi wanita imigran Muslim yang ada di Belanda. Famil Fatma Arslan, wanita single berusia 37 tahun ini adalah seorang pengacara wanita berjilbab pertama yang bekerja di pengadilan hukum Belanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Miss Famil Fatma Arslan. Hi. Oh, sorry if we make you wait and bother your activity. No problem. Okay. Famil sebagai seorang imigran yang berkarir di kancah hukum Belanda dengan identitasnya sebagai muslimah. Saya pun tidak melewatkan kesempatan untuk bisa berbincang di sela-sela waktu dan aktivitasnya yang padat. Bagaimana ia menjalankan aktivitasnya sebagai seorang muslimah di negara sekuler seperti Belanda? For the Dutch community, it is different on one hand because they're not used to have Muslims at other social status than being simply the cleaner or doing the lower skilled jobs. So that was a challenge for the Dutch community to realize that a lot of young people from migrant background were raised here, educated here, and asking for equal rights and equal treatment. Hal apa yang membuat ia berjilbab dan tetap mempertahankannya? I wore the hijab since I was a child because I have a Muslim background. My parents are Muslim and I've been raised as a Muslim. So I'm also practicing Islam from a very young age. When I became a lawyer, I was already working and studying and living with a hijab.
But the odd thing was that despite a migration background of about 30 years, 40 years of Muslims living in the Netherlands, there was no female lawyer with a headscarf. And I became the first. Sepak terjang pengacara yang telah malang melintang di khasanah hukum Belanda sejak tahun 1998 ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Well, let me give you just a brief example. Yesterday I was in the south of the Netherlands, and in the south of the Netherlands there is not a large population of Muslims living there. I went to the court, and I'm a lawyer, so I have a pass, a lawyer's pass, and I'll show my lawyer's pass. They have to open the door for me. What they do is now saying, you're not allowed to come in. What I say, I'm a lawyer, just look at my pass. And they don't believe that I'm a lawyer. Okay, and you saw the card? But that's in the south of the Netherlands, and like I said, in the south of the Netherlands, they don't know a lot of migrants there, so it's difficult. That's the that's a little challenge, and sometimes it's funny, and sometimes it's annoying because when you're late. Di samping kesibukannya sebagai pengacara, wanita yang memiliki firma hukum ini pun turut berperan aktif bagi perkembangan Islam di Belanda lewat acara televisi yang dibintanginya. Saw it as my duty to have an opinion about it and to go into debate, in the public debate, and to explain what is going on and why people handle this way. The other thing is about interfaith dialogue or intercultural dialogue. I do believe that dialogue is the way to reach out for each other and to speak out certain issues. Because we don't differ. Di acara tersebut, ia ikut terlibat menjelaskan isu-isu Islam yang ada di Belanda. I wish for you and good luck. Congratulations for your career and your life. Thank you very much. Berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh Famil sebagai seorang pengacara pertama yang memakai jilbab, tetapi tidak membuat beliau patah semangat dan tetap memperjuangkan keislamannya dengan identitas dia sebagai seorang wanita Muslim. Okay, thank you so much. Sosok imigran seperti Meiden van Halal dan Famil Fatma Arslan adalah potret menarik dari komunitas minoritas yang mampu mengaktualisasikan diri dengan tetap mempertahankan identitas keislaman mereka. Keberadaan imigran di Belanda adalah fakta yang tidak dapat terbantahkan, dan ternyata mereka pun ikut memegang peranan dalam urusan bisnis dan perdagangan. Kaum imigran sangat sadar betul dengan kebutuhan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok dan tentunya sesuai dengan syariat Islam. Supermarket Tanger milik komunitas Maroko ini sangat dikenal karena produk halal yang dimilikinya. Nou, ons logo bestaat merendeels uit het teken 100% halal. Dat wil zeggen dat elk product dat wij hier verkopen aan de klant 100% halal is ook. Van snoepgoed tot vlees, tot koekjes, tot zelfs alcoholvrij bier. Dat is maltbier. Nou, wij hebben er bewust voor gekozen voor dit product, voor dit halal segment om de mensen hier naartoe te trekken. Wij zijn zelf moslims, dus wij proberen de mensen hier in de wijde omgeving hier naartoe te halen. En zo van, ja. Wij hebben al onze producten die hier vandaan komen, die hier naartoe komen. Vlees, koekjes en zo, die zijn allemaal halal gecertificeerd. Dus die zijn door islamitische verenigingen voor de halal certificatie zijn ze daarvoor gecertificeerd. Dus uiteindelijk elk product dat hier binnenkomt wordt gecontroleerd, gespecialiseerd en geprijsd. Perusahaan keluarga yang didirikan sejak tahun 1980 ini menjadi salah satu tempat berbelanja pilihan yang menjual berbagai macam produk. Seperti dari Turki, Maroko, Suriname, bahkan produk dari Indonesia.
Bahkan konsumennya pun tidak hanya datang dari kalangan Muslim saja. Seperti wanita asal Suriname ini misalnya. Hello. Hi. What are you looking for? I'm looking for hot dogs. Oh, hot But dog. hello. Oh, if you here come often? This is the first time Uh-huh. I'm having a barbecue, and one of my friends only eats halal food, so especially I came to this store today to buy halal products. Because your friend Only Muslim. is Muslim, and he only eats halal. okay. And you know about this market? I had a flyer in the mail, in the mailbox, and then I saw, oh, they have a lot of products here. It's big, so I came here to do my shopping. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Happy barbecue. Bye bye. Pangsa pasar yang luas dan harga yang relatif murah menjadi salah satu daya tarik supermarket ini. Harga yang murah dari segala jenis makanan yang terjamin kehalalannya ini merupakan keunggulan yang dimiliki Tanger. Lalu apakah ada perusahaan milik Belanda sendiri yang memproduksi makanan halal? Ya, ketemu juga akhirnya makanan favorit saya. Nah, ini produk daging olahan dan dikeluarkan oleh pabrik Mecca Food. Namanya cukup unik ya, mengingatkan saya dengan kota Mekah. Ada hubungannya nggak ya? Di sini ada alamatnya, kita bisa cari tahu apakah produk yang dijual ini benar-benar halal atau enggak. Oke. Tentu sebuah hal yang biasa jika minoritas Muslim seperti kaum imigran membuat atau menjual produk halal. Tapi lain halnya dengan Mecca Food. Ya, akhirnya sampai juga di Mecca Food, pabrik yang terletak di perbatasan antara Belanda dengan Jerman ini menjual berbagai macam produk daging halal. Dan saya ingin tahu seperti apa produk-produk yang dihasilkannya dan sejauh apa kehalalan dari produk ini. Langsung aja kita lihat yuk. Perusahaan yang dimiliki oleh pria asal Belanda yang bukan non-muslim ini menjual bahkan memproduksi 100% makanan halal. Kunjungan saya ke pabrik yang didirikan sejak tahun 1993 ini merupakan kesempatan untuk melihat langsung proses pembuatannya. Menurut pria parubaya ini, produk olahan yang dihasilkan terbuat dari bahan alami yang higienis tanpa zat pewarna dan pengawet. Lalu apa sebenarnya motivasi dari Van Heewijk tertarik membuat bisnis ini? Ik ben opgericht omdat ik veel vrienden had die zochten naar halal vlees en het was heel slecht te koop. Toen heb ik gedacht van, ik moet zoeken of er halal vlees te koop is. En toen heb ik een slagerij gevonden, die slachtte voor ons. Toen ben ik gaan produceren volgens de Koran en zo is dat begonnen. Sebagai non-muslim, apa yang ia ketahui tentang makanan halal? De definitie van halal is dat de gezonde dieren op de manier geslacht worden zoals de Koran het voorschrijft. En niet omdat de Koran het zo voorschrijft, maar omdat het zo hoort. Dat Allah het zo wil, wordt bij ons geslacht. Uitsluitend door moslims wordt de hoofdslagader en de slokdarm van het dier in één scherpe beweging doorgesneden. En bij ieder dier wordt gesproken en het dank van Allah voor het genieten van het vlees. Bagaimana cara ia mengontrol kehalalan dari produk yang dihasilkannya? Wij kopen in, wij laten slachten omdat we niet het hele dier verwerken. Wij werken delen van het dier. Wij verwerken bijvoorbeeld wel borst, maar niet helemaal. Wij verwerken bepaalde stukken en kunnen van dieren niet het hele dier verwerken. Daarom is het voor ons niet rendabel om zelf te slachten. En kopen wij door gecertificeerde halal slagerijen die wij overigens iedere week of iedere maand zelf controleren of alles gebeurt conform de afspraak. Ternyata di balik bisnis yang dikendalikannya, Heewijk juga punya misi lain. Nou, niet-moslims, niet weten wat daarvoor verwerkt wordt. Maar ze gaan het steeds meer accepteren. We leven in een multiculturele samenleving.
Dus zolang als de mensen steeds meer met elkaar leven en niet naast elkaar, zullen we steeds meer onze producten van elkaar gaan waarderen. Ya, semangat toleransi dan saling mendukung antar umat beragama bisa tercipta lewat berbagai cara, tanpa memandang suku bangsa maupun agama. Sebuah pelajaran berharga dari negeri sekuler dan plural seperti Belanda.